واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون وأيتها المسلمات، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat Allah tersebut kita masih bisa beraktivitas melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang telah Allah tetapkan bagi kita. Di antara kewajiban tersebut adalah salat maghrib berjamaah yang alhamdulillah telah sama-sama kita tunaikan. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah dan kemudian kita lanjutkan dengan amalan ibadah yang berikutnya adalah ibadah mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, yaitu kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis ringkasannya oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan tafsir Imam Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 98, yang insyaallah taala pada malam hari ini kita masuk kepada tafsir surah Al-Baqarah ayat yang berikutnya, yaitu ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yang artinya wa laqad anzalna, dan sungguh kami telah menurunkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah telah turunkan itu? Ayatin, ayat-ayat
bayyinatin, yang jelas, itu Al-Quran. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah ingkar terhadapnya. Nya ini domir atau kata ganti. Nya, hiya ini kembali kepada ayat-ayat Al-Quran tadi. Dan tidaklah mengingkarinya illal fasiqun, kecuali orang-orang fasik. Fasik ada dua, Pak. Ada fasik akbar, ada fasik asghar, kan itu secara bahasa. Ini fasik akbar, kefasikan yang mengeluarkan orang dari Islam. Jadi siapa saja yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Jadi tidak boleh betul-betul. Jangankan mengingkari, Pak, ragu saja tidak boleh. Sehingga di awal surah Al-Baqarah Allah mengingatkan ayat yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Quran. Dzalika secara terjemahannya adalah itu, namun tafsirnya ini. Dzalika maknanya haza. Ini adalah ya Alkitab, yakni kitab Allah Al-Quran, la raiba fihi. Tidak ada raib. Raib itu artinya keraguan, tidak ada. Fihi, di dalamnya. Jadi orang ragu saja bisa na'udzubillah merusak keimanannya, apalagi mengingkarinya gitu. Awakullama ahadu, atau setiap kali mereka ahadu berjanji, mereka berjanji, ahdan mereka membuat perjanjian. Ini nanti kita baca asbabun nuzul ini kepada orang-orang siapa, Pak? Bani Israel. Jadi memang kebiasaan Bani Israel seperti itu. Kullama itu artinya setiap kali. Ya, setiap kali ahadu ahdan, mereka mengikat atau membuat sebuah perjanjian, nabadahu fariqun minhum. Lantas kemudian fariqun itu, fariq artinya sekelompok, minhum dari mereka, dari orang-orang Yahudi itu, nabadahu ya, membatalkan, mengingkari perjanjian yang telah mereka janjikan tersebut, yang telah mereka ikat tersebut. Bal aktsaruhum, bahkan mayoritas mereka, kebanyakan mereka, la yu'minun, tidak beriman. Tentulah orang Yahudi tidak beriman, Pak, ya. Kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum, dan tatkala, lamma itu tatkala, ja'ahum datang kepada mereka siapa? Rasulun, seorang rasul, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima, yang membenarkan apa-apa, ma'ahum, yang berada bersama mereka, maksudnya adalah kitab suci yang sebelumnya gitu ya, yang Allah telah turunkan kepada mereka. Nabada fariqum minal ladzina utul kitab, namun sekelompok dari orang-orang yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengingkari itu. Kitab Allahi wara'a zuhurihim, mereka ingkari kitab Allah yang datang kemudian itu. Wara'a, di belakang, zuhurihim, punggung-punggung mereka, artinya mereka tidak mengimaninya. Ka'annahum, seolah-olah mereka la ya'lamun, ini pura-pura tidak tahu, padahal mereka tahu. Ini ayat yang ke-101-nya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ini, Pak, ini temanya sudah lain, yaitu tema tentang sihir ya. Tema tentang syaitan-syaitan yang mengajarkan sihir gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir yang telah diringkas. Ringkas di sini bukan distorsi, beda, Pak, ya. Banyak di antara orang-orang yang suka mendongeng atau suka menfitnah gitu, Pak, ya. Ulama-ulama Ahlussunnah itu katanya merubah-rubah isi kitab. Ini salah. Bukan merubah, namun meringkas, beda. Merubah dengan meringkas. Kalau merubah itu ada yang diganti dengan yang palsu gitu kan, itu yang merubah. Tapi kalau meringkas tidak. Meringkas itu ya tidak mengganti substansi atau inti dari pembahasan, namun diringkas supaya ada yang berulang-ulang ya dihapus gitu. Tidak mengurangi inti dari penjelasan beliau kan gitu.
Dan yang meringkasnya Pak ini bukan kaleng-kaleng ya. Beliau adalah ulama ahli hadis asal Mesir ya. Banyak sekali buku-buku beliau dalam ilmu hadis ya. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Bahkan beliau punya buku fenomenal Pak. Beliau meneliti ulang ya kitab hadisnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kan punya kitab hadis judulnya Musnad Imam Ahmad. Jadi beliau mentakhrij. Beliau punya buku namanya Takhrij Musnad Al-Imami Ahmad ya. Beliau mentakhrij, meneliti ulang sanad-sanad serta matan hadis yang ada dalam kitab Musnad yang 20 jilid itu Pak, banyak itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dibilang inilah Al-Imam Ahmad Syakir. Jadi Imam Ibnu Katsir berkata, qala al-Imamu Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-Imamu Ja'far Ibnu Jarir, qala al-Imamu Imamu Ja'far bin Jaririn fi qawlihi ta'ala, berkata al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir ini Bapak Ibu, di antara kebiasaan beliau juga sering menukil perkataan ulama tafsir sebelumnya. Siapa dia? Imam Abu Ja'far ya At-Tabari, atau dikenal dengan nama Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa Ibnu Jarir ini Pak? Beliau adalah bapaknya ahli tafsir yang mengumpulkan tafsir dalam bentuk buku itu yang paling komplit lah, itu Tafsir At-Tabari itu. Bisa Bapak beli itu ya. Ini lebih tebal daripada tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir ini ada sebagian ulama mengatakan merupakan ringkasan daripada tafsir Imam At-Tabari. Nah, jadi tafsir At-Tabari itu lebih tebal lagi, lebih ya panjang pembahasannya. Kemudian setelah itu diringkas oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari fi qawlihi ta'ala, dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa laqad anzalna, dan sungguh kami telah menurunkan. Kalau kita kaji sedikit dari sisi bahasa, ada di sini huruf waw, harful waw. Ini waw di sini namanya harful istinafiyah. Apa itu istinafiyah? Huruf yang memulai suatu kalimat dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian di sini laqad. Jadi laqad ini juga huruf Bapak ya. Ini namanya huruf yang menjawab sumpah. Maksudnya apa? Ada sumpah sebelumnya. Ya, yang dikenal dengan istilah jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Mana sumpahnya? Dihapus. Walaqad, atau asalnya wallahi laqad, kan gitu. Demi Allah, sungguh. Sehingga kata laqad ini Pak, ini memberikan makna penguatan. Karena dia adalah jawaban dari sumpah yang tidak disebutkan secara teks. Walaqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Apa itu Pak? Ayatin, ayat-ayat. Ini jamak dari ayah ya. Ayatun jamaknya ayatun, kan gitu. Bayinatin, yang jelas, sifat dari ayat, naat dari ayat itu bayinat ya. Jadi Allah betul-betul Pak ya, telah menurunkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat yang jelas. Yaitu maksudnya kata Imam Ibnu Jarir ya, tafsirnya itu adalah anzalna ilaika ya Muhammadu, kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, alamatin wadihatin dalalatin ala nubuwatik. Ini di antara maknanya, yaitu ya tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan akan kenabianmu. Nah, jadi dalam Al-Quran Pak, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai bentuk sanggahan, sebagai bentuk ya tanggapan dari kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang kafir Quraisy yang menolak Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya kan? Karena orang-orang ini nggak percaya dia. Orang Nasrani bilang Pak, mereka mengatakan Nabi kita Nabi palsu. Nauzubillahi min dzalik. Allah turunkan ayat ini untuk menyanggah mereka. Ayat yang menjelaskan Muhammadur Rasulullah, jelas sekali Pak ya.
Muhammad itu, ini dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir, Muhammad itu adalah Rasulullah, jelas sekali. Bahkan Allah menurunkan suatu surat, Allah beri nama langsung surah Muhammad. Jadi penamaan dalam nama-nama surat itu Pak, semuanya itu dari Allah, bukan ijtihad. Nah, bukan hasil hasil ijtihad atau hasil pemikiran istinbat ya, hasil kalau bahasa keren di kampus ya, interpretasi, bukan ya, bukan hasil dari interpretasi ulama aja, enggak. Namun dia adalah bersifat tauqifiyah, bersifat ya wahyu dari Allah. Jadi nama surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, itu semuanya Bapak Ibu Allah yang menetapkan nama-nama itu. Bukan hasil dari apa Pak? Bukan hasil dari ijtihad ya, atau pemikiran nalar dari manusia. Mohon maaf ya, berbeda Pak dengan Injil Yohanes, Injil Markus. Itu siapa itu? Bukan Nabi Isa yang bilang itu. Mereka lah yang membuat nama itu. Itu bukan nama surat. Itu nama penulisnya, beda-beda yang menulisnya. Yang mengklaim, mengaku saksi-saksi Yesus katanya. Tapi tidak bisa dibuktikan secara sanad. Kalau dalam Islam ini jelas Pak, Al-Quran ini ada sanadnya gitu. Sanad itu artinya perawi-perawi yang sampai kepada kita hari ini. Dia ada sanadnya. Kalau mereka dekati entah ya entah enggak kan gitu ya. Kenapa tidak ada data ilmiahnya? Sementara Al-Quran Pak, Masya Allah ya, sungguh ilmiah Allah sampaikan kepada kita. Dan Allah telah menjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan adzikra, Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Terbukti Al-Quran bahkan dijaga oleh anak usia 5 tahun. Dengan apa Pak? Dengan hafalannya ya. Injil sekarang ya, jangankan anak usia 5 tahun ya, sudah kakek-kakek pastor itu tidak ada apa-apa. Iya, bisa dibuktikan Pak. Ini bukan celaan, ini fakta dan realita. Karena bukan kitab Allah, namun sudah dirubah, dibuat-buat oleh Yohanes, Markus ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah mulia. Jadi kita bersyukur betul Bapak Ibu, Allah telah memilih kita menjadi ya umat Islam. Hati-hati sekarang Bu, para penginjil berkeliaran di mana-mana sekarang. Iya, ingin menyesatkan umat Islam yang awam, umat Islam yang dangkal keimanan dan pengetahuannya. Jadi disitulah Pak, kita wajib menuntut ilmu agama untuk menolak syubhat dari orang-orang kafir itu. Dia ingin membuat kita ragu terhadap agama kita. Karena memang itulah prinsip mereka yang sudah Allah kabarkan melalui Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani itu Pak, ya kan? Mereka akan senantiasa mengrong-rong kita, ya kan? Mulai dari akhlak kita akan mereka jauhkan kita dari akhlak yang mulia, mulai dari anak-anak muda kita. Nah, dengan berbagai macam media mereka ingin kita jauh dari agama kita, ya kan? Diteliti oleh para pakar, mereka biasanya melewat musik. Iya, musik itu propaganda mereka itu Pak, musik K-pop lah namanya, macam-macam, sehingga anak-anak berjoget-joget itu ya kan? Jauh dari agama. Itu propaganda mereka, orang Yahudi dan Nasrani itu, untuk supaya kita tidak lagi memegang teguh agama ini. Nah, dibuatlah fashion juga Pak, model-model baju. Nah, semakin di atas lutut bagi wanita, semakin na'udzubillah ya, semakin mantap kata mereka. Sehingga anak-anak kita na'udzubillah Pak ya, orang Islam muslimah katanya keluar rumah pakaiannya sampai di atas lutut, ya kan? Malu kita melihat, na'udzubillah ya. Payah kita membedakan yang muslim dan non muslim gitu kan. Iya, karena tidak ada lagi cirinya, tidak lagi pembedanya. Karena mereka ingin kita seperti itu, anak-anak wanita kita seperti itu. Kemudian akhlak pergaulan Pak, ya kan? Dibuatlah pergaulan-pergaulan bebas sekarang.
mereka normalisasikan pacaran. Itu propaganda orang Yahudi Nasrani itu. Sehingga kumpul kebo itu tidak ada masalah. Padahal itu adalah suatu tradisi yang menyimpang itu. Menyimpang. Zaman dahulu Pak, di kampung-kampung aib marah orang tuanya. Kalau ada anak gadisnya tidak jelas dibawa laki-laki, marah orang tuanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tidak biasa aja. Berdua-dua di kamarnya, berdua-dua di rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga terjadilah yang terjadi. Kalau sudah berdua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, kata Rasulullah apa Pak? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisahuma syaitan. Tidaklah dua orang laki perempuan yang bukan mahram berdua-duaan kecuali yang ketiga adalah setan. Pasti setan itu Pak. Barulah dihiasi, peganglah dikit, na'udzubillah. Terjadilah yang tidak patut terjadi. Dan orang tua kita sekarang aneh Pak. Contoh, kalau dia beternak kambing atau kambing baik, tidak pulang kambingnya Pak, cari-cari. Ini anak gadisnya sudah sore, malam, tidak pulang, santai saja dia. Seolah kambing lebih berharga daripada anak. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita bersemangat mendidik anak kita masing-masing, gitu Pak ya. Karena Allah telah memberikan petuah bagi kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga diri kita dan keluarga kita Pak. Hati-hati jangan sampai ya anak kita dibawa-bawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia memang bertanggung jawab, ingin membina anak kita, pasti dia gentleman. Ya dia datangi, dia lamar. Itu yang gentleman ini. Bukan menjadikan anak kita sebagai pelampiasan nafsu sesaat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kejadian seperti itu. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga HP anak kita Pak. Jangan sampai kita nggak tahu isinya. Mana informasi sekarang Pak, ada anak SD Pak, anak SD. Wah, HP-nya luar biasa, na'udzubillah ya. Ya kan sudah cetan pacar-pacaran anak SD sudah, na'udzubillah. Maka orang tuanya tidak tahu. Kami tidak tahu Pak, ya kan apa isi, na'udzubillah. Masa tidak tahu Pak? Dikuncinya HP-nya sama anak saya, na'udzubillah. Anak kita itu kita yang jangan kita pula diatur anak apa ya? Tidak boleh. Kita harus mengontrol apa passwordnya, apa akun media sosial anak kita, harus tahu kita Pak. Ini sekarang itu banyak kejadian yang tidak itu orang tua abai, tidak mengontrol akun media sosial. Anak kita hari ini Pak banyak berselancar di media sosial. Iya, karena memang zaman sekarang seperti itu, zamannya maya, dunia maya, ya, medsos zaman sekarang. Jadi wajib bagi orang tua Pak harus tahu Pak akun anak kita. Anak kita punya Facebook, tahu kita, harus tahu kita. Kalau perlu jangan pakai Facebook kan gitu, kalau bisa kan gitu. Nah, kalau seandainya sudah terlanjur kita harus tahu. Ya, dan orang tua juga harus melek dengan teknologi juga. Kapan perlu Pak akunnya ada duplikasi sama kita. Apa-apa pun bisa kita kontrol kan gitu. Nah, supaya tidak terjatuh kepada hal-hal yang bisa merugikan anak kita. Kita kembali kepada pembahasan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ya sudah jelas ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang telah menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul nabi, utusan Allah, rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan wa tilkal ayatu, dan ayat-ayat itu hiya ma hakahu kitabullahi min khafaya ulumil yahudi wa mukawwinati sarai akhbarihim wa akhbari awailihim min bani Israila. Kata beliau, ayat-ayat itu dia apa yang telah diceritakan oleh kitabullah, yaitu oleh Al-Quran, min khafaya ulumil yahud, yang merupakan ya rahasia dari ilmu orang Yahudi. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu Pak, itu sesuatu yang dirahasiakan oleh orang Yahudi.
Itu ada dalam kitab-kitab orang Yahudi ada. Informasi tentang Nabi Muhammad itu sudah jelas tercatat, tertulis di kitab-kitab suci mereka. Namun mereka khafal, mereka akhfuhu gitu kata orang Arabnya, mereka sembunyikan, Pak. Kenapa? Karena tidak menguntungkan, disembunyikan oleh pendeta-pendeta mereka. Ya, bahkan ada seorang kristolog, ya, saya pernah lihat video beliau meneliti, ya, apa namanya, Torah atau Taurat, ya, kemudian Bible, ya. Ternyata ada, Pak, dalam kitab suci mereka itu tentang Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang akan datang, ada datanya, ada data ilmiahnya. Namun itu sengaja disembunyikan oleh mereka. Nah, ini maksudnya, Pak. Maka dikatakan di sini, ya, ilmu tentang kenabian Nabi Muhammad ini termasuk ilmu yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi termasuk Nasrani. Karena dalam Injil ada nama Nabi Muhammad, dalam Taurat ada nama Nabi Muhammad. Ya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Wa mukawwinati as-sara'i akhbarihim. Ya. Tentang kenabian Nabi Muhammad itu termasuk sesuatu yang rahasia. Sarair itu jamak dari sir, rahasia dari informasi mereka yang mereka rahasiakan, dan rahasia dari orang-orang sebelum mereka dari kalangan Bani Israel. Wan naba'u amma tadammanathu kutubuhum, dan berita tentang kenabian Nabi Muhammad itu adalah sebuah berita yang memang terkandung dalam kitab-kitab suci mereka, allati lam yakun ya'lamuha illa ahbaruhum wa ulama'uhum, yang mana sampai, ya, sehingga tidak diketahui gitu. Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mengetahuinya karena telah disembunyikan, kecuali yang mengetahuinya adalah ahbaruhum. Rahib-rahib itu artinya para pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka. Jadi ulama-ulama mereka tahu tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang kebenaran Nabi Muhammad itu. Pendeta Yahudi Nasrani itu tahu, Pak. Akan tetapi itu mereka sembunyikan dari pengikut mereka. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Wa ma harrafahu awailuhum wa awakhiruhum wa baddaluhu min ahkamihim allati kanat fit Taurah. Dan apa yang telah dirubah oleh pendahulu-pendahulu mereka dan orang-orang terakhir dari mereka dari kalangan rahib atau pendeta-pendeta mereka, wa baddaluhu, dan mereka telah merubahnya, min ahkamihimul lati kanat fit Taurah, yang mana itu termasuk dalam hukum yang ada dalam kitab Taurat, telah dirubah oleh mereka, Bapak Ibu. Jadi sudah ada memang keterangan tentang Nabi Muhammad SAW, namun dirubah-rubah oleh mereka. Dan Allah telah menjelaskan itu dalam Al-Quran, yang mana mereka merubah ayat-ayat suci berupa Taurat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa setelah meninggal Nabi Musa, Pak, ya. Maka diwariskanlah kepada pendeta-pendeta Yahudi. Mereka lah pendeta-pendeta ini yang merubah ayat-ayat tersebut, yang pada intinya dalam ayat itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad, mereka sembunyikan. Apa yang membuat mereka sembunyikan? Karena hasad, Pak, dengki. Karena mereka mengharapkan Nabi yang terakhir itu berasal dari Bani Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anaknya Nabi siapa? Ishak, gitu. Ternyata Nabi yang terakhir itu bukan dari Bani Israel, melainkan dari Bani Ismail. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah sebab mereka menyembunyikannya, karena mereka itu rasis. Manusia yang paling rasis di dunia ini adalah Yahudi. Rasis betul mereka. Ya, mereka ingin menguasai dunia ini dengan ras-ras mereka. Makanya ada istilahnya Sohuniyah. Sohuniyah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia Zionis.
Zionis itu gerakan gerakan politik yang mana Yahudi ingin menguasai dunia ini di bawah kekuasaannya. Mereka mulai dulu dari negeri yang mana di situ ada tempat suci yang mereka sakralkan, yaitu di mana Pak? Di Palestina kan gitu, di Al-Quds itu. Sehingga mereka ingin menguasai tanah yang mana itu bukan tanah mereka. Mereka itu pendatang Pak. Jadi Yahudi itu kan pada tahun berapa itu bisa kita baca sejarahnya, dibawa oleh Inggris, karena Inggris waktu itu sebagai penjajah dan banyak daerah jajahannya, dibawalah Yahudi ke situ. Mereka menumpang dengan kaum muslimin dengan orang Syam, yakni Palestina itu kan termasuk negeri Syam itu ya. Akan tetapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai tanah itu dan ingin membumi hanguskan penduduk asli. Penjajah luar biasa. Jadi Yahudi itu penjajah Pak ya. Jadi orang yang suku menjajah itu ada sip-sip Yahudi itu Pak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana sikap kita? Kita wajib mendoakan orang Palestina Pak. Iya. Adapun masalah politik yang ada di Palestina itu jangan kita masuk-masuk, kita bukan pakarnya. Ada konflik antar mereka, sudah yang pakar aja lah yang berbicara Pak. Karena sekarang di medsos Masya Allah Pak ya, terkadang kita terbawa-bawa juga gitu kan. Kawan kita lah payah menghadapi Yahudi, aku sama-sama baca kalau gitu. Sudah ya, kita serahkan itu kepada ahlinya, ya kan. Yang penting kita jangan sampai melemahkan semangat pertahanan orang Palestina, karena mereka bertahan hidup sekarang Pak ya. Iya, tidak ada pilihan lagi, mereka juga dibom terus gitu ya. Nah, kemudian kita juga jangan mencela pemimpin kaum muslimin. Orang Arab Saudi ada juga yang dicela kan, orang Arab kalau tidak ada sumbangsinya kayak kapan saja kan, itu bohong ya, fitnah juga gitu. Padahal mereka juga berjuang dalam hal diplomasi. Ya kan terkadang kawan-kawan tidak berpikir kalau Arab Saudi maju, Israel banyak sekutunya Pak. Tidak bisa ke Makkah boleh diserang nanti sama Amerika, Inggris, Perancis gitu kan. Saudi tidak bisa lagi kita ke Makkah, ditutup orang parang saya di sini. Nah itulah yang dipikirkan oleh Raja Saudi itu, ya kan. Panjang pikirannya. Kalau Anda ayo parang saya gitu. Namun mereka juga telah berjuang. Perjuangannya tentu dalam hal diplomasi kan seperti itu. Jadi semuanya harus kita support ya. Jangan kita dipecah belah Pak. Umat Islam sudah di ini Yahudi ya, kita sama kita baca kalau gitu. Ya kan? Seharusnya kita saling tolong menolong. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Orang Saudi yang bisa diplomasi, alhamdulillah ya. Daripada tidak sama sekali kan gitu. Nah, kalau kita apa? Minimal kita doa Pak ya. Kita mendoakan saudara kita yang tiap hari dibantai secara kejam oleh teroris ya. Itu teroris itu Israel itu ya. HAM itu, tapi HAM seolah-olah butuh Pak ya. Kalau tentara menyerang KKB, HAM katanya. Jangan serang OPM ko HAM gitu ya. Nah, itu orang Israel yang membunuh anak-anak itu kemana HAM itu? Nah, itulah Pak ya dunia ini. Dunia terbalik kata orang ya. Kalau ingin menyusahkan kepentingan orang kafir, HAM bertameng mereka di balik HAM. Namun ketika Islam dizolimi, seolah-olah HAM bisu, seolah HAM tidak ada HAM lagi di situ. Jadi HAM itu kalau ada kepentingannya saja kan gitu. Itulah dunia Pak ya. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doa ya Pak terus ya. Di Saudi itu Pak, imam-imam di Saudi, Syekh Sudes kan, ketika kunut semua doa terus beliau. Ketika khotib habis sholat Jumat doa terus untuk Palestina ya. Jangan kita anggap remeh doa. Ya kan, doa itu luar biasa Pak. Kita nggak tahu ya doa siapa nanti yang akan diaminkan oleh para malaikat dan akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan terus kita berdoa untuk saudara kita yang dizolimi, yang dijajah, yang ya dibantai oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, orang-orang yang tidak punya rasa, mati rasa mereka orang Yahudi itu. Dan bahwasanya Al-Quran ini Pak akan Allah jaga sampai mau ditegakkan hari kiamat, sampai mau datang hari kiamat. Jadi Pak disebutkan di dalam hadis tentang ciri-ciri besar hari kiamat ini,
Bosnya di antara ciri-ciri kiamat besar itu Pak, nanti Al-Quran itu tidak ada lagi di dunia ini. Tidak ada lagi Pak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu mudah-mudahan kita Pak menjadi orang-orang yang mau menghafal. Minimal kalau nak mampu lagi menghafal, membacanya Pak ya. Dan juga minimal anak-anak kita targetkan menjadi penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ya, itu harus menjadi visi misi kita. Jadi kalau kita tidak hafal Al-Quran Pak ya, namun jangan pula anak kita tidak hafal juga. Maka kita planningkan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran, penjaga Al-Quran gitu Pak. Maka berbahagialah Pak ya anak-anak Bapak yang hafal Al-Quran Masya Allah. Walaupun belum 30 juz, mungkin ada yang 5 juz, namun beri support terus Pak ya, karena orang yang hafal Al-Quran itu Pak, di antara keutamaannya kalau dia ikhlas ya. Kalau ikhlas seorang penghafal Al-Quran itu, ternyata dia dengan izin Allah nanti mampu memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mungkin banyak yang tidak selesai Pak ya, yang tidak beres di dunia namun masih bertauhid Pak ya, ya mungkin akan Allah masukkan ke neraka, namun ada anaknya, ternyata anaknya penghafal Al-Quran, ikhlas anaknya mengamalkan Al-Quran, jadi dengan izin Allah anak ini nanti bisa ya menarik orang tuanya, menyelamatkannya dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita punya anak-anak yang penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Harus ada target Pak. Iya. Targetkan anak kita itu hafal Al-Quran. Insya Allah bisa itu. Iya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kalau kita targetkan itu insya Allah bisa Pak. Iya. Karena memang luar biasa keutamaan orang penghafal Al-Quran. Dan anak yang hafal Al-Quran juga Bapak Ibu ini akan memberikan kebanggaan bagi orang tuanya. Nanti kan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar ya. Jadi nanti anak-anak yang menghafal Al-Quran itu Pak akan diberikan oleh Allah taj. Taj itu apa Pak? Iya, yang di kepala raja itu apa bahasanya, saya lupa saya. Mahkota ya. Kalau bahasanya taj ya. Jadi anak-anak itu akan diberikan nanti oleh Allah mahkota, pasangkan ke kepala ayahnya, itu disaksikan oleh seluruh manusia itu Pak, ya kan, disaksikan itu. Nah, dipanggil lah oleh anaknya Abi gitu ke depan, kan bangga kita Pak ya. Nah, dipasangkan oleh anak kita nanti ke kepala kita, Masya Allah inilah ayah yang telah mendidikku, membiayai aku dulu menghafal Al-Quran, kata anaknya. Kan bangga kita Pak ya. Iya. Sama dengan orang, mungkin anak kita ada yang atlet ya Pak ya, dapat pahala, dapat piala gitu kan, dipanggil tuh orang tuanya, kan bangga kita. Itu tidak ada apa-apanya Pak nanti dibandingkan dengan anak kita penghafal Al-Quran yang akan memasangkan mahkota ke kepala kita. Maka untuk itu Pak, mudah-mudahan ya kita semua memiliki anak penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan Pak, doa terus kita. Ya Allah, semoga anakku menjadi anak penghafal Al-Quran dan dia ikhlas menghafalnya. Ikhlas Pak ya, dan mengamalkan kandungan itu penting, dan mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena sudah masuk waktu Isya ya. Masuk Pak? Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita.